Hantu Laut adalah sebutan yang pernah kesohor untuk Korps Komando Angkatan Laut atau KKO pada tahun 60-an. Pasukan khusus itu kini dikenal dengan nama Marinir. Pasukan elit ini selain sudah dikenal handal untuk pertempuran di lautan, juga sudah teruji dalam tugas operasi penyusupan ke daerah lawan. Prestasi penyusupan yang sempat jadi isu internasional saat dua pasukan KKO ini berhasil menunaikan tugas intelijen meledakkan gedung McDonald di Singapura tahun 65. Robohnya gedung yang ada di jantung kota Singapura yang sekaligus simbol kekuatan imperialisme Inggris di kawasan Asia Tenggara itu sempat mengguncangkan dunia internasional. Betapa tidak, Singapura yang saat itu dikenal sebagai pusat perdagangan tekstil dan bahan bakar minyak untuk di kawasan persemakmuran Malaya, digoncang ledakan amat dahsyat. Ledakan bom dengan daya ledak tinggi di siang bolong itu menewaskan 2 orang pegawai bank yang ada di gedung tersebut. Robohnya gedung tersebut sebagai wujud keberhasilan operasi intelijen Korps Komando atau KKO Angkatan Laut dengan sandi operasi Brahma yang berpangkalan di Sekupang, Pulau Batam. Tugas negara itu dilaksanakan oleh 2 orang anggota KKO pilihan, yaitu Serda Marinir Janatin alias Usman dan Kopral Marinir Harun. Seperti Usman Janatin itu beda kelas saja dengan saya. Pada waktu pendidikan dia kelas D, saya kelas C. Jadi satu kompinya sama, kompi sekolahnya itu masih sama, catamnya, calon tamtamanya sama. Nah, setelah lulus dia masuk batalion 3 terus masuk bergabung dari Brahma itu. Bicara soal Brahma itu tidak lepas daripada kebijaksanaan pemerintah, yaitu tentang adanya konfrontasi yang dicanangkan oleh Presiden pertama, yaitu Bapak Soekarno, tanggal 3 Mei tahun 1964 di Istana Negara Jakarta. Pada waktu itu memang biasanya Presiden itu kalau membuatkan semacam dekret atau semacam pernyataan itu selalu dengan rapat akbar begitu. Nah, di situ intinya adalah bagaimana menghadapi masalah pembentukan Federasi Malaysia, yaitu masalah Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara Brunei untuk jadikan Federasi Malaysia. Yang pada waktu itu memang dianggap oleh Presiden Soekarno mengganggu dengan ruang gerak dari Republik Indonesia. Usman dan Harun mendapat tugas itu sebagai tindakan balasan. Kabar telah gugurnya Komandan Brahma 1, Letnan KKO W. Siswanto bersama pengawalnya tanggal 13 Desember 1964 dalam pertempuran yang tidak seimbang. Sebuah speedboat dengan kapal penyapu ranjau dari New Zealand yang tergabung dalam Fakta Pertahanan SEATO. Tanggal 13 Desember tahun 1964, kurang lebih jam 19, kami sebagai perwira operasi sekaligus juga Komandan Brahma 1 mengirim 3 speedboat ke arah daerah sasaran yaitu Singapura. Pada waktu sampai di perbatasan di Laut Internasional itu, 3 speedboat itu sudah dihadang oleh kapal penyapu ranjau. Akibat pertempuran yang tidak seimbang itulah, 1 orang gugur dan 3 orang luka-luka, dan kemudian menjadi tahanan pasukan Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO di penjara Changi. Meskipun operasi intelijen Usman dan Harun terbilang sukses bersamaan dengan 50 target geledakan lainnya di wilayah Malaya dan Singapura oleh tim intelijen Indonesia. Namun sayangnya, kedua anggota KKO itu tak berhasil lolos dari Singapura. Keduanya tertangkap basah oleh polisi perairan Singapura
setelah kapal karet yang dipergunakan macet di tengah pantai. Sebenarnya dia katanya sudah berhasil kembali ke Indonesia, tapi kebetulan juga engine-nya mati. Pesawat apa itu, speedboatnya itu akhirnya terbawa arus lagi balik ke Singapura tertangkap ya. Nah, selama itu dia tidak pernah disatukan dengan kami. Dengan dalih aksi yang dilakukan Usman dan Harun, perbuatan kriminal dan menewaskan korban jiwa, 2 KKO itu akhirnya gugur di tiang gantungan di penjara Changi, Singapura, tepat tanggal 17 September 1967. Itu sebelum dia dihukum gantung, saya ingat bahwa Pak Harto mengutus Pak Cokropanolo untuk ke Singapura bagaimana membicarakan hal ini. Lalu kemudian Singapura tetap berpegangan pada law and order, jadi tetap hukuman itu pengadilan dijalankan. Namun demikian Pak Cokropanolo berhasil bertemu dengan Usman Harun di penjara dan tetap keputusan hukuman dijalankan. Nah, setelah itu beliau pulang, Pak Cokro itu lalu mengadakan pertemuan dengan kita di Panti Perwira. Kita kumpul. Beliau menyatakan, pertama adalah antara lain menyampaikan kepada bagaimana waktu itu KKO bisa mendidik prajuritnya seperti itu. Artinya bagaimana keteguhan jiwanya, keteguhan semangatnya di dalam melaksanakan tugas. Ya itu kan sesuatu hal yang mungkin masuk kategori the call yang tinggi gitu.